Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Mazmur 28 ayat 6-8. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Mari kita naikkan pujian, ku bersyukur Bapa.
kami yang di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, bertemu walaupun kami di rumah kami masing-masing, tapi kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah doa hari Rabu ini Tuhan. Biarkanlah setiap puji-pujian kami, setiap doa kami Tuhan, boleh Tuhan dengar, bahkan Tuhan jawab. Dan kami berdoa untuk setiap renungan yang boleh kami dengar. Biarkanlah renungan itu boleh menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kunaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakanku. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Kunaikan syukurku, kunaikan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Yang Kau berikan ini hanya untukku. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Mari kita menaikkan pujian, Engkaulah Tuhan.
yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Mari kita akan mulai belajar firman Tuhan pada malam ini, diambil dari Mazmur 119 ayat 33 sampai yang ke-10. Tapi saya akan membacakan ayat 33 sampai yang ke-7 saja. Ya, demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hatiku. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal-hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mengenai komitmen ya Raja Daud. Ya. Raja Daud berkomitmen ya untuk hidup ya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan. Ya. Selama hidupnya Raja Daud itu selalu perang dan perang ya. Hingga mungkin pada saat ini sudah sadar dengan segala yang diusahakan, dengan segala yang dilakukan, dengan segala yang dikerjakan ya. Dia akan mendekat kepada Tuhan ya. Dia akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam hidupnya ya. Saudara, judul khotbah pada sore ini, malam ini, yaitu komitmen, sebuah komitmen. Raja Daud berkomitmen ya, mereka mau ya hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Ayat 35 dikatakan, biarkanlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Saudara, Raja Daud mulai ya memperbarui hidupnya ya, mempunyai komitmen untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Karena apa? Di sini dikatakan dia menyukai ya. Perintah-perintah adalah firman Tuhan. Ya, dia menyukai firman Tuhan sehingga komitmen untuk mendalami, untuk belajar, untuk mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Yang ayat 33 dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu ya. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Dia ingin mengerti hukum-hukum Tuhan di dalam Alkitab, bahkan mereka akan memegangnya ya, hendak memegangnya sampai saat terakhir. Sampai saat terakhir itu sampai saat terakhir hidup mereka ya. Ya, sampai saat terakhir hidup mereka, berarti dia komitmen ya, mereka komitmen dengan firman Tuhan ya, mereka akan melakukan firman Tuhan itu dalam hidupnya, sehingga dia sungguh-sungguh ya, komitmen itu sungguh-sungguh dipegang, karena dia dikatakan, buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu ya. Sehingga mereka memohon kepada Tuhan ya, mereka belajar tentang hukum Tuhan, dan juga supaya dia mengerti akan kebenaran Tuhan ya. Dia akan, kalau sudah mengerti ya, dia pasti akan melakukannya. Karena apa sih? Dia udah komitmen dalam hidupnya ya. Hingga dikatakan ayat 35, biarkanlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Petunjuk perintah-perintah-Mu adalah firman Tuhan, sebab aku menyukainya. Saudara, mudah sekali kalau orang menyukai firman Tuhan ya, mereka akan mengerti ya. Kalau orang menyukai pasti akan memelihara dan akan melakukan di dalam hidupnya, sehingga dia bisa mengerti tentang hukum-hukum Tuhan dan mengerti tentang kebenaran Tuhan ya. Karena apa? Dia sadar akan hidupnya, dia selama hidupnya selalu perang, selalu membunuh
orang, ya kalau perang kan pasti membunuh lawannya, ya. Ya, karena kalau nggak membunuh pasti terbunuh, sehingga dia pada saat sadar, ya, mereka sudah terus berbuat dosa, ya terus berbuat dosa, sehingga dia sadar mereka mau belajar hidup di dalam Tuhan, ya mau belajar hidup di dalam Tuhan. Kalau orang belajar pasti ingin tahu semuanya, sehingga minta petunjuk Tuhan bagaimana caranya, ya, dan apa hukum-hukum yang harus dia mengerti, sehingga mereka belajar minta kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan tentang hukum-hukum dari firman Tuhan ini, sehingga dia tidak akan melanggar lagi, ya. Ya. Di dalam ayat 36 dikatakan, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, ya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, ya, dan jangan kepada laba. Saudara, condongkan adalah arahkan, ya. Arahkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, yaitu peringatan yang dari Tuhan, teguran-teguran yang dari Tuhan, bukan karena keberuntungan yang diminta, ya. Karena laba itu sama dengan keberuntungan, ya. Bukan karena keberuntungan, tetapi dengan diarahkan hatinya dengan peringatan-peringatan Tuhan, ya. Sehingga dengan peringatan-peringatan Tuhan mereka disadarkan, mereka diubahkan hidupnya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Karena mereka juga sadar akan hidupnya dalam dosanya, ya, yang mendukakan hati Tuhan. Ayat 7 dikatakan, 37 dikatakan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa, ya. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Saudara, Raja Daud sadar bahwa dia jatuh di dalam dosa karena matanya, ya, dengan mereka melihat, ya, dosa yang sangat mendukakan hati Tuhan, karena mereka orang raja yang diurapi Tuhan. Ternyata dia tidak sadar pada waktu harusnya dia tuh perang, ya. Kalau di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai berikutnya itu, ya, dia sadar, ya, saat ini sadar dengan perbuatan-perbuatannya karena dia melihat, ya, perempuan yang sedang mandi, sehingga mereka berbuat dosa, ya. Dia katakan kan, lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hampa itu tidak berguna, tidak ada arti, ya. Sehingga dia sadar, sehingga mereka mulai punya komitmen untuk bertobat, untuk belajar firman Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti, ya, hukum-hukum Tuhan, kebenaran Tuhan yang harus dilakukan untuk mengubah hidupnya, ya. Pada waktu itu sebetulnya dia harusnya, ya, perang, ya, tapi dia menyuruh panglimanya, ya, untuk mereka berperang. Mereka tinggal di rumah, mereka tidur di rumah, ya. Dia bangkit dari tempat tidurnya, dia jalan-jalan di contoh rumah, melihat seorang wanita yang sedang mandi, sehingga dia tertarik. Dari situlah dia berbuat dosa yang sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan, karena yang diambil adalah istri Uria adalah tentara perang mereka, karena dia perang membela mereka, tetapi istrinya diambil, ya, telah dihamili, sehingga itulah, dan Urianya pun dibunuh. Itulah dosa yang sungguh-sungguh mendukakan hati Tuhan, ya. Hingga saat ini dia sadar, sehingga mereka mulai hidup di dalam kebenaran Tuhan, mulai baca firman Tuhan, sehingga mereka mengerti hukum-hukum Tuhan, mengerti firman Tuhan, dan juga mereka belajar menyukai firman Tuhan. Itulah yang mendukung dia menyukai firman Tuhan, sehingga mereka bisa
pasti bisa untuk komitmennya itu bisa dapat ditepati ya. Komitmen semakin janji ya, dia akan usaha hidup di dalam kebenaran Tuhan ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, adalah contoh bagi seorang tokoh di dalam Alkitab bahwa Raja Daud sadar akan dosa-dosanya, sehingga pada saat ini mereka mau belajar tentang kebenaran Tuhan, sehingga supaya mereka mengerti hukum-hukum Tuhan, mengerti firman Tuhan, karena selama hidupnya dia perang, dia tidak memahami kebenaran Tuhan ya. Memang Tuhan terus menyertai, terus mengurapi dia, tetapi segala pelanggarannya diampuni. Karena apa? Sungguh-sungguh Raja Daud ini orang yang jujur di hadapan Tuhan, mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga melalui pelajaran firman Tuhan ini, marilah kita mencontoh. Kalau kita sudah melanggar, kita tetap mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bahkan kalau kita mau belajar lebih lagi tentang kebenaran Tuhan, sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kalau saya sudah belajar firman-Mu. Ajarkan kami mengerti tentang kebenaran-Mu, seperti Raja Daud berusaha untuk hidup benar di dalam Tuhan. Mereka minta petunjuk kepada Tuhan, komitmen kepada Tuhan untuk memperbaiki hidupnya, sehingga mereka meminta petunjuk-petunjuk kepada Tuhan dan mengenai kebenaran Tuhan, mengenai hukum-hukum Tuhan, sehingga mereka rindu untuk melakukan, untuk hidup benar, mengubah hidupnya di hadapan Tuhan, hingga menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan yang tak pernah gagal.